saya Sabina Oktaviani, NIM 220966 dari Prodi Manajemen RA2 semester 4 Universitas Primagraha. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi manajemen lintas budaya untuk memenuhi syarat perkuliahan UTS dengan dosen pengampu yaitu Bapak Abdul Wahid Alfariji SEMM. Nah, kali ini saya akan menjelaskan manajemen lintas budaya, memahami budaya organisasi. Definisi budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem nilai, kepercayaan, dan norma bersama yang dianut oleh anggota organisasi. Hal ini mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan mengambil keputusan dalam organisasi. Budaya organisasi mencerminkan kepribadian unik dari suatu perusahaan atau institusi. Nah, ada komponen budaya organisasi. Ada 3 komponen budaya organisasi. Yang pertama, ada nilai-nilai. Nilai-nilai yaitu keyakinan dan prinsip-prinsip fundamental yang dianut oleh organisasi dan menjadi dasar perilaku anggotanya. Yang kedua, ada norma-norma. Norma-norma yaitu peraturan dan pedoman yang tidak tertulis namun harus ditaati oleh seluruh anggota organisasi. Yang ketiga, ada kebiasaan. Kebiasaan yaitu pola perilaku dan aktivitas rutin yang dilakukan oleh anggota organisasi dan menjadi ciri khas organisasi. Selanjutnya ada fungsi budaya organisasi. Yang pertama ada mempersatukan anggota. Budaya organisasi menciptakan rasa memiliki dan identitas bersama di antara anggota organisasi, sehingga mereka itu saling terhubung dan berkomitmen pada tujuan organisasi. Yang kedua ada membangun keunggulan kompetitif. Budaya yang kuat dapat menjadi sumber diferensiasi dan keunggulan kompetitif bagi organisasi di tengah persaingan yang ketat. Yang ketiga ada mendorong kinerja optimal. Nah, budaya organisasi itu kondusif dan dapat memotivasi karyawan, meningkatkan produktivitas dan mendorong tercapainya visi dan misi organisasi secara optimal. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Yang pertama ada kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dan nilai-nilai yang dianut oleh pemimpin organisasi itu akan menjadi panutan dan membentuk budaya organisasi. Yang kedua ada sejarah dan tradisi. Pengalaman masa lalu dan tradisi yang sudah mengakar dalam organisasi akan mempengaruhi pola perilaku dan keyakinan anggotanya. Yang ketiga ada teknologi dan lingkungan. Perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan eksternal akan mendorong organisasi menyesuaikan budaya dan praktik kerjanya. Nah, yang terakhir ada karakteristik organisasi. Latar belakang, usia, pengalaman anggota organisasi itu akan membentuk keberagaman yang mempengaruhi budaya organisasi. Selanjutnya ada nilai-nilai inti budaya organisasi. Ada nilai integritas. Organisasi menjunjung tinggi nilai kejujuran, kepercayaan, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan. Yang kedua ada inovasi. Organisasi mendorong semangat kreativitas, keberanian mengambil resiko, dan keterbukaan terhadap ide-ide baru untuk meningkatkan kinerja. Yang ketiga, fokus pada pelanggan. Organisasi menempatkan kepuasan dan kebutuhan pelanggan sebagai prioritas utama dalam mengembangkan produk dan layanan. Yang keempat ada keunggulan tim. Organisasi menghargai kerjasama tim, saling mendukung dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kalian tahu nggak sih budaya itu apa? Definisi budaya di sini ada menurut Linton. Menurut Linton, budaya yaitu pengetahuan warisan dari leluhur. Tidak boleh ada yang tertinggal dan harus dilaksanakan sebaik-baiknya oleh generasi berikutnya. Jika tidak tersalurkan atau terwariskan, maka akan terputus di tengah jalan. Nah, saya akan menjelaskan materi manajemen lintas budaya. Yang pertama itu ada memahami budaya organisasi. Nah, ada yang tahu nggak sih budaya organisasi itu apa? Budaya organisasi merupakan nilai-nilai, keyakinan, dan sikap yang dianut bersama oleh seluruh anggota organisasi. Nah, budaya organisasi ini sangat mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan mengambil keputusan di dalam organisasi.
Nah, budaya organisasi juga bisa didefinisikan sebagai sistem nilai, kepercayaan, dan norma bersama yang dianut oleh anggota organisasi. Hal ini mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan mengambil keputusan dalam organisasi. Nah, budaya mencerminkan kepribadian unik dari suatu perusahaan atau institusi. Komponen budaya organisasi yang pertama ada nilai-nilai. Nilai-nilai adalah keyakinan dan prinsip-prinsip fundamental yang dianut oleh organisasi dan menjadi dasar perilaku anggotanya. Yang kedua ada norma-norma. Norma-norma yaitu peraturan dan pedoman yang tidak tertulis namun harus ditaati oleh seluruh anggota organisasi. Yang ketiga ada kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan yaitu pola perilaku aktivitas rutin yang dilakukan oleh anggota organisasi dan menjadi ciri khas organisasi. Nah, selanjutnya ada fungsi budaya organisasi. Di sini ada beberapa fungsi budaya organisasi. Yang pertama ada mempersatukan anggota. Organisasi menciptakan rasa memiliki dan identitas bersama di antara anggota organisasinya. Nah, sehingga mereka itu merasa terhubung dan berkomitmen dalam tujuan organisasi. Nah, yang ketiga ada kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan yaitu pola perilaku dan aktivitas rutin yang dilakukan oleh anggota organisasi dan menjadi ciri khas organisasi. Merupakan kunci penting bagi keberhasilan perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Budaya yang selaras dan visi, misi, dan strategi perusahaan dapat meningkatkan motivasi, produktivitas, dan retensi karyawan. Hal ini pada akhirnya akan mendorong daya saing dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Perusahaan dengan budaya organisasi yang sehat cenderung memiliki tingkat kepuasan dan loyalitas karyawan yang lebih tinggi. Nah, karyawan akan merasa bangga dan termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaiknya demi kemajuan perusahaan. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kinerja, inovasi, dan pelayanan yang unggul bagi pelanggan. Cukup sekian presentasi atau penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you.